Dahulu di Provinsi Sumatera Utara terdapat dua kerajaan. Kerajaan itu dikenal dengan nama Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat. Pada suatu ketika, raja yang berkuasa di Kerajaan Timur menikah dengan adik perempuan dari raja yang berkuasa di Kerajaan Barat. Beberapa tahun kemudian lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Sidayang Bandir. 7 tahun kemudian lahir seorang anak laki-laki yang bernama Sandean Raja. Ketika masih kecil, ayah Sidayang Bandir dan Sandean Raja meninggal dunia. Dengan meninggalnya raja di Kerajaan Timur, maka tahta Kerajaan Timur menjadi kosong. Berhubung Sandean Raja masih kecil dan belum bisa menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja, maka dalam sidang istana kerajaan menunjuk Paman Kareang untuk mengendalikan pemerintahan kerajaan. Sidayang Bandir mempunyai akal untuk menyelamatkan benda-benda pusaka agar jangan sampai jatuh ke tangan pamannya yang hanya menggantikan pemerintahan sementara. Benda-benda pusaka ini harus kuselamatkan agar jangan sampai jatuh di tangan pamanku. Kelak adik Sandean Rajalah yang berhak atas benda-benda pusaka ini, gumam Sidayang Bandir. Tidak berapa lama, Paman Kareang mengetahui benda-benda pusaka peninggalan raja telah disimpan Sidayang Bandir. Ia mendesak Sidayang Bandir agar menyerahkan benda-benda itu. Awas, kalau benda-benda itu tidak diserahkan padaku, keselamatanmu akan terancam. Itulah ancaman Paman Kareang kepada Sidayang Bandir. Namun Sidayang Bandir tetap tidak mau menyerahkan benda-benda pusaka itu. Kekesalan Paman Kareang menyebabkan Sidayang Bandir dan Sandean Raja dibuang ke hutan. Sesampainya di hutan, Paman Kareang mengikat Sidayang Bandir di atas sebatang pohon sehingga tidak dapat dijangkau adiknya. Sandean Raja menangis tak henti-henti sampai kehabisan air mata. Sandean Raja mencoba membebaskan kakaknya, tapi ia tidak berhasil memanjat pohon tersebut. Setiap mencoba ia pun jatuh. Tubuhnya menjadi tergores dan luka-luka. Biarlah kekejaman paman ini kutanggung sendiri, kata Sidayang Bandir lemah. Bila kau lapar, makanlah pucuk-pucuk daun yang berada di sekitarmu, ucap Sidayang Bandir kepada adiknya yang kelaparan. Setelah beberapa hari terikat di batang pohon, akhirnya Sidayang Bandir tampak mulai lemas dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Begitu kejam pamanku, umpat Sandean Raja. Ia pun hidup seorang diri di hutan selama beberapa tahun hingga ia menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Selama di hutan, ia selalu ditemani roh Sidayang Bandir. Kuharap kau segera menghadap Raja Sorma, bisik halus roh Sidayang Bandir kepada Sandean Raja. Raja Sorma adalah adik kandung dari ibu Sandean Raja. Raja Sorma tidak kejam seperti Paman Kareang yang saat ini sudah menjadi raja di Kerajaan Timur. Sandean Raja berhasil keluar dari hutan dan segera menuju ke wilayah Kerajaan Barat untuk menghadap Raja Sorma. Ampun Sri Baginda Raja Sorma, hamba adalah Sandean Raja, putra mahkota Kerajaan Timur, kata Sandean Raja. Raja Sorma sangat terkejut dengan ucapan Sandean Raja karena ia mendengar bahwa Sidayang Bandir telah meninggal dunia. Untuk membuktikan bahwa Sandean Raja benar-benar keponakannya, Sandean Raja diuji memindahkan sebatang pohon hidup dari hutan ke istana. Ujian selanjutnya, Sandean Raja diharuskan menebas sebidang hutan untuk dijadikan perladangan. Pekerjaan itu diselesaikan Sandean Raja dengan baik. Selanjutnya, Sandean Raja diperintahkan untuk membangun istana besar yang disebut Rumah Bolon, dan ternyata berhasil dan selesai dalam waktu 3 hari. Raja Sorma belum mau mengakui Sandean Raja sebagai keponakannya sebelum menempuh ujian terakhir, yaitu menunjuk seorang putri raja di antara puluhan gadis di sebuah ruang yang gelap gulita. Sandean Raja merasa khawatir kalau ujian yang terakhir ini ia tidak berhasil. Jangan khawatir, aku akan membantumu, bisik roh Sidayang Bandir. Akhirnya Sandean Raja berhasil memegang kepala putri raja yang sedang bersimpuh. Atas keberhasilannya, Sandean Raja diakui sebagai keponakan Raja Sorma dan dinikahkan dengan putrinya setahun kemudian. Sandean Raja bersama prajurit Kerajaan Barat menyerang Kerajaan Timur yang dikuasai oleh Paman Raja Kareang. Dalam waktu yang tidak lama,
Kerajaan Timur berhasil ditaklukkan dan Raja Kareang terbunuh oleh Sandean Raja. Kerajaan Timur akhirnya dikuasai oleh Sandean Raja. Dan akhirnya Sandean Raja dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Timur dan hidup bahagia bersama istri dan rakyatnya.